Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang-orang yang disuruhnya. Apalagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Hal ini dilandasi oleh keluhan para masyarakatnya yang merasakan betapa panasnya terik matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Hari ini, sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat, panggillah Abu Nawas kemari. Ada tugas yang penting yang harus dia lakukan. Perintah sang Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka kepada Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya, panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Iya, udah. Yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu, menurut petugas sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar permintaan Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka yang mulia? Misalnya, mereka diliburkan dari bekerjanya di ladang. Kata Abu Nawas mengusulkan, tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hatinya ia berkata, mungkin matahari bisa ditangkap, pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun, karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Tidak Baginda Raja, setibanya di rumah,
Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa melepaskan diri dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan air dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide-ide cerdik. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Keesokan paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Ya, saya sudah siap Paduka yang mulia, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan kepadaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, tutur Abu Nawas. Setelah peralatan disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam air ember. Sekarang aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap kepada sang Baginda Raja untuk mengonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa sangat menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah Baginda Raja. Pada menteri yang menghadapnya, Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah sang Baginda Raja. Tak percaya, benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timbal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka yang raja, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya, Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik sang Baginda Raja. Paduka membukanya, jangan di dalam ruangan, karena
Matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas. Beralasan maksudnya. Bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda ia ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Dengan kecerdikan Abu Nawas, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Yang sudah subscribe dan nonton channel ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.